Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini, ibadah sekolah minggu pertama di tahun 2026. Biarlah kita bisa bersama-sama bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kita bisa beribadah melayani Tuhan. Sekarang ini kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa mengucap syukur, beribadah melayani Tuhan. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Saya undang anak-anak bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan Bapakku Datang Padamu. Doa kepada Tuhan. Anak-anak tutup mata semuanya, tangan di dada, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Kami bisa berkumpul pada sore hari ini untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Itu adalah kemurahan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bisa beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan kami, ketidaklayakan kami Tuhan. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Atas kami, anak-anak-Mu, guru-guru sekolah minggu, peralatan, musik, perlengkapan komputer, semuanya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya Tuhan, ibadah pelayanan ini Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bisa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami tahu ada kuasa kegelapan, setan, iblis yang coba mengganggu jalannya ibadah ini dalam bentuk roh ngantuk, roh main-main, roh maras, apapun bentuknya. Kami usirkan segala setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali anak-anak.
Mari kita lanjutkan pujian kita pada sore hari ini dengan anak-anak kecil Tuhan cinta. Dengan sambil bertepuk tangan. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Kurang semangat ini kalau. Ayo saya undang semuanya anak-anak sekolah minggu bangkit diri sekali lagi. Kita akan nyanyikan lagi. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan. Sekali lagi. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan mengasihi kita, tidak memandang umur kita. Mulai dari anak kecil, bayi-bayi, sampai anak besar, pemuda-pemudi, kaum muda remaja, ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya Tuhan cinta. Buktinya apa? Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, untuk menyelamatkan kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari berjudul Satu Kerinduan. Ya Tuhan, kami datang, bawa seluruh kehidupan kami. Yang lemah ini tiada mampu menatap hari esok. Hanya satu kerinduan, ku selalu menyenangkan hatimu, mengasihimu, mentaatimu, melayanimu. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Bersama keluargaku, kami mau melayanimu, mulai sekarang sampai selamanya. Anak-anak, lagu ini berjudul Satu Kerinduan. Itu adalah kerinduan guru-guru sekolah minggu beserta anak-anak sekolah minggu semuanya bisa berkumpul bersama keluarga kita, bisa berkumpul, bisa melayani, beribadah melayani Tuhan, bisa menangkan hati Tuhan, sekeluarga bisa selamat, diselamatkan oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh kerinduan, memuji Tuhan. Ya Tuhan, kami datang, bawa seluruh kehidupan kami. Yang lemah ini tiada mampu menatap
mendengarkan pengumuman. Pengumuman seringkali ditampilkan biarlah kita anak-anak sekolah minggu bisa mendengarkan dan mentaatinya. Ibadah sekolah minggu onsite tetap di gereja. Jadi anak-anak ibadah sekolah minggu onsite tetap di gereja. Hanya jam di Surabaya jam 9.15, Medan jam 9.15, Malang jam 10, Jakarta jam 16.00 jam 4 sore. Anak-anak setiap kali beribadah, karena kita datang kepada Tuhan, anak-anak harus berpakaian yang rapi, sopan. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, menulis, alat tulisnya, bukunya, dicatat. Karena firman Tuhan adalah kebutuhan bagi kita anak-anak semuanya, bagi semua kehidupan kita butuh firman Tuhan. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KIZYIYNP. Dan anak-anak, ini penting ya, anak-anak sekolah minggu yang ikut orang tua beribadah di gereja, hari Selasa, Kamis, atau Sabtu atau Minggu, tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu orang tuanya, kakaknya, tidak boleh mengganggu, tidak boleh ramai. Karena kalau ramai berarti orang tua atau kakak kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan juga anak-anak sekolah minggu, jangan lari-lari, jangan jalan-jalan, jangan, intinya satu, orang tua kalian, kakak kalian, sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kalian sekeluarga bisa selamat, bersama-sama keluarga bisa selamat. Jadi anak-anak sekolah minggu harus duduk yang manis, jadi anak Tuhan yang manis, dan ikut mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya undang anak-anak sekolah minggu bangkit berdirinya semua. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan dari Roh Kudus yang manis. Anak-anak Tuhan sambil bangkit berdiri ya. akan berdoa kepada Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Kita mohon kuasa Roh Kudus. Anak-anak tutup mata, tangan di dada. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih.
Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, urapi kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami anak-anak sekolah minggu bisa mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh Tuhan. Bisa mengerti, percaya, yakin pada firman-Mu Tuhan. Sampai bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Segala kuasa kegelapan, setan, iblis yang coba mengganggu jalannya ibadah ini, kami usirkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak boleh duduk, silakan. Kita akan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Judulnya firman Tuhan hari ini adalah Kornelius dan seisi rumahnya. Judulnya firman Tuhan pada hari ini adalah Kornelius dan seisi rumahnya. Anak-anak yang punya Alkitabnya dibuka di Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Nah, anak-anak yang belum bisa membaca bisa melihat dari slide. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi ini adalah tentang Kornelius. Nah, ayat 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Kornelius adalah orang yang baik, orang yang saleh. Ia suka berdoa, suka memberi sedekah. Jadi ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat yang ketiga, dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Jadi karena Tuhan senang kepada Kornelius, karena Kornelius punya hati yang baik, takut akan Allah, maka malaikat Tuhan, malaikat Allah datang ke rumahnya Kornelius dan berkata padanya, Kornelius. Dan ayat yang keempat, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Kornelius berkata, ada apa Tuhan? Kepada malaikat tersebut. Jawab malaikat itu, ayat 4, semua doamu dan sedekahmu telah naik di kehadirat Allah. Jadi semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Jadi sudah sampai di hadapan Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan Allah mengingat engkau. Jadi anak-anak, Kornelius adalah pasukan Romawi, pasukan Italia. Jadi adalah bangsa kafir. Jadi bangsa-bangsa di luar Yahudi, di luar bangsa Israel, itu adalah bangsa kafir. Termasuk salah satunya apa? Kornelius dan siapa? Kita semuanya, kita yang sekarang ini berada ini, kita adalah bangsa kafir. Jadi bangsa kafir. Pada saat itu bangsa kafir tidak bergaul dengan bangsa Israel. Bermusuhan. Bangsa kafir dianggap kotor, najis, dan memang bangsa kafir itu berdosa dan tidak layak untuk beribadah melayani Tuhan. Tapi
Cornelius ini adalah contoh bangsa kafir yang takut kepada Tuhan. Yang dia tahu bahwa dirinya itu sebenarnya tidak layak beribadah melayani Tuhan. Tetapi dia tahu Tuhan Israel adalah Tuhan segala Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang hidup, yang benar, satu-satunya yang benar. Maka ia saleh, Cornelius Sares, dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, maksudnya apa, Om? Kita baca Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi anak-anak, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, membenci dosa. Membenci dosa. Sampai apa? Membenci dusta, mulut penuh tipu muslihat. Jadi membenci kejahatan, benci sombong, benci congkak, benci tingkah laku yang jahat, perbuatan jahat, benci mulut yang penuh tipu muslihat, benci mulut yang penuh dusta. Jadi takut akan Tuhan adalah membenci dosa sampai dusta. Cornelius takut kepada Tuhan. Sehingga apa? Ia bersedekah, memberi sumbangan, memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Fakir miskin semuanya yang membutuhkan, Cornelius memberi sedekah. Memberikan kepada sesama yang membutuhkan. Berbuat baik. Jadi Cornelius itu udah benci dosa, saleh, baiknya orangnya, suka berbuat baik pada semua orang. Dan Cornelius apa? Tadi apa? Banyak melakukan sedekah dan senantiasa berdoa. Kalau senantiasa berarti sering, tekun berdoa kepada Tuhan. Jadi sudah dibaharui. Cornelius ada contoh yang kehidupannya sudah dibaharui. Jadi benci dosa, benci kesombongan, tidak mau bohong, tidak mau dusta, suka berbuat baik. Sampai suka berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Adalah contoh anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang manis. Anak-anak juga kalau yang mau anak-anak Tuhan yang mau menjadi anak Tuhan yang manis, juga harus apa? Membenci dosa. Jangan kalau temennya bohong, kalian juga ikut bohong. Tidak boleh. Kalau temennya misalkan mencuri, jangan. Mencuri itu dosa. Dosa. Kita tidak mencuri, kita tidak bertengkar, tidak memaki, tidak boleh berkata kotor. Itu takut akan Allah. Berbuat baik sampai membenci dusta. Bisa berdoa, mulutnya disucikan dari dusta menjadi doa. Dusta menjadi doa. Bisa berdoa kepada Tuhan, bisa menyembah kepada Tuhan. Sehingga apa? Doanya, sedekahnya naik di hadapan Tuhan. Naik di hadapan Tuhan. Bisa sampai di hadapan Tuhan. Itu artinya seperti asap dupa. Asap dupa kan naik ke atas. Naik ke atas. Asap dupa yang berbau harum. Bisa menenangkan hati Tuhan. Jadi Cornelius bisa menyenangkan hati Tuhan. Menjadi persembahan yang berbau harum. Tuhan senang. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan menyenangkan hati kita. Hasilnya apa? Tadi. Dan Allah mengingat engkau. Nah, hasilnya Allah mengingat engkau. Jadi Tuhan mengingat kita, kehidupan
Kita yang banyak kekurangan, banyak dosa, tidak mampu apa-apa, Tuhan mengingat. Kalau Tuhan mengingat, Tuhan berarti artinya apa? Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan, mempedulikan kita, bergumul untuk kita. Berarti apa? Tuhan mau berusaha yang terbaik bagi kita. Kita diingat sama Tuhan. Hasilnya adalah kalau Tuhan mengingat kita, hasilnya apa? Kita baca hasilnya, jika Tuhan mengingat kita, hasilnya adalah dibaca Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Om bacakan ya. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, Tuhan tidak akan melupakan engkau. Ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Hasilnya, jika Tuhan mengingat kita, hasilnya apa? Tuhan tidak pernah melupakan kita, hasilnya apa? Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tangannya dan tembok-tembokmu tetap di ruang matanya. Tembok-tembok adalah perlindungan. Di telapak tangan berarti posisi yang dekat. Jadi hasilnya apa? Ya, hasil yang pertama, Tuhan melindungi kita. Tuhan memelihara kita. Anak-anak tahu kan, seperti tadi apa? Seperti bayi. Kehidupan kita itu seperti di dunia ini seperti bayi. Menghadapi kesusahan di dunia, banyak bayi itu adalah contoh kehidupan yang lemah. Tidak berdaya. Kehidupan yang tidak bisa apa-apa. Kalian pernah lihat bayi baru lahir gitu, langsung bikin susu, minum sendiri, langsung berkata enak, enggak kan? Bayi kalau baru lahir itu gak bisa apa-apa, cuma bisa udah gitu. Kemudian buang air besar, buang air kecil sembarangan, gak bisa makan sendiri, gak bisa minum, tidak bisa ke kamar mandi, tidak bisa apa-apa. Butuh apa? Butuh uluran tangan ibu. Jadi ibunya mengasihi dia, memberi makan, beri minum. Nah, tapi di sini Tuhan mengasihi kita lebih dari itu. Jadi jika ibu melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi Tuhan mengasihi kita lebih dari itu, lebih dari seorang ibu. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak akan melupakan kita. Jadi hasil yang pertama, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara kita secara ajaib, Tuhan menolong kita, menyelesaikan semua masalah kita, ketidakberdayaan kita seperti yang bayi tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelesaikan semua masalah secara ajaib. Itu hasil yang pertama, jika Tuhan mengingat kita. Tuhan melindungi, memelihara kita, Tuhan menolong kita menyelesaikan segala masalah kita. Hasil yang kedua, jika Tuhan mengingat kita, ayo apa-apa. Anak-anak tadi kan sudah baca di Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Nanti anak-anak yang sudah besar dibuka Alkitabnya, nanti bisa dibaca cerita lengkapnya ya di Kisah Rasul 10 sampai 48, satu pasal penuh ya, bisa dibaca. Itu tentang Om ceritakan sekilas saja ya. Jadi setelah Cornelius ada orang yang baik, malaikat Tuhan datang berkata, sedekahmu dan doamu naik di hadapan Tuhan dan Allah mengingatkan. Malaikat itu menyuruh Cornelius untuk mengundang Petrus. Supaya apa? Jadi mengundang Petrus. Dan untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita baca ya, sedikit aja ya.
Kisah Rasul 10 ayat 24. Kisah Rasul 10 ayat 24. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menandikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Jadi malaikat Tuhan menyuruh Kornelius untuk mengundang Petrus untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan pada saat kedatangan Petrus, Kornelius apa? Dia mengundang semua keluarganya, sanak saudaranya semuanya, sahabat-sahabatnya berkumpul. Ayo semua ke sini. Rasul Petrus bakal datang, mau menyampaikan firman Tuhan. Ayo kita semua mendengarkan firman Tuhan. Kornelius menyampaikan, bisa bersaksi, bisa mengundang sahabatnya semuanya, sanak saudaranya semua. Nah, dan Petrus pun menyampaikan firman Tuhan bahwa ada Mesias, Juru Selamat kita, Yesus yang telah lahir di dunia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan, dan mati dan bangkit, naik ke surga untuk menyelamatkan kita semua. Pada waktu itu Kornelius beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, seisi rumahnya mendengarkan firman Tuhan. Dan di Kisah Rasul 10 ayat 44, Kisah Rasul 10 ayat 44, Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi pada waktu itu ketika Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa yang lain juga. Jadi anak-anak, pada saat Kornelius beserta seisi rumahnya mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerti, yakin kepada Tuhan, mau melakukan firman Tuhan, maka urapan kuasa Roh Kudus pun turun kepada Kornelius beserta semuanya yang ada di situ. Diurapi bisa berbahasa roh. Jadi orang-orang yang pada saat itu yang bersama dengan Petrus, orang-orang Israel yang bersama dengan Petrus, golongan orang bersunat yang bersama dengan Rasul Petrus, ketika mendengar itu tercengang. Padahal kan bangsa kafir tidak layak beribadah melayani Tuhan. Harusnya nggak dapat Roh Kudus dong. Tetapi pada saat itu mereka heran. Puji Tuhan. Ternyata pada saat itu turun kuasa Roh Kudus pada Kornelius, seorang bangsa kafir yang sebenarnya tidak layak. Tapi hanya oleh kemurahan kasih karunia Tuhan, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan semua manusia berdosa, termasuk kita, bangsa kafir ini. Jadi yang kedua hasilnya, Tuhan menyelamatkan bangsa kafir ini. Tuhan menyelamatkan bangsa kafir ini sekeluarga, seisi rumah. Dan juga mengurapi kita diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bisa melayani Tuhan, bisa dipakai Tuhan, bisa beribadah melayani Tuhan, bisa melayani pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi hasil yang pertama, dilindungi, dipelihara. Yang kedua, diselamatkan. Dunia ini sedang binasa. Kalau kita diselamatkan, berarti kita tidak binasa. Kita tidak turun ke dalam dunia yang paling bawah, tidak masuk neraka, tapi kita bisa naik pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita masuk perjamuan kawin anak domba, kita bisa masuk Firdaus, sampai bisa masuk kerajaan surga yang kekal.
Hasil yang ketiga. Tuhan, hasil yang ketiga kalau Tuhan mengingat kita. Tuhan memperhatikan kita, menyucikan kita, mengubahkan kita sampai sempurna. Kita bisa layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita bisa masuk perjamuan kawin domba, anak domba, sampai kita bisa masuk Firdaus, sampai kita bisa masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem baru. Jadi kita tidak turun ke dalam neraka binasa bersama dunia, tapi kita bisa naik. Sedekah dan doamu naik di hadirat Tuhan, dan Allah mengingat engkau. Puji Tuhan. Jadi anak-anak, biarlah seperti kita bisa seperti mencontoh teladan Cornelius, kita bisa saleh, takut kepada Tuhan, berbuat baik, bersedekah, berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan mengingat kita, Tuhan melindungi, memelihara kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menyucikan dan mengubahkan kita sampai sempurna, layak menyambut kedatangan Tuhan Yesus, masuk ke perjamuan kawin anak domba, Firdaus sampai kerajaan Yerusalem baru. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan doa menutup firman ini. Tutup mata, ayo sikap yang baik semuanya, tangan di dada. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dipenuhkan kepada kami Tuhan, mengurapi kami Tuhan, supaya kami bisa mempraktekkan firman Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu Tuhan bisa menjadi kehidupan anak Tuhan yang baik, bisa berbuat baik, membenci dosa, sampai bisa berdoa menyembah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa hadir dalam ibadah sekolah minggu, baik dalam permasalahan mereka, sakit penyakit, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sembuhkan, bisa berkumpul bersama kami untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami, orang tua kami, Bapak Gembala, Engkau berkati semuanya Tuhan. Engkau selamatkan mereka Tuhan, Engkau sucikan mereka Tuhan, Engkau sempurnakan mereka Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama keluarga kami, seisi rumah kami Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.